Namaku Raka. Seorang pemuda berusia 20 tahun yang berjuang keras untuk bertahan hidup di kota metropolitan. Setelah kehilangan segalanya di kampung halaman di lereng Merapi, aku memutuskan merantau. Aku hanya membawa bekal seadanya dari pamanku, yang berharap nasibku lebih baik di kota besar. Hidupku jauh dari kata mudah. Aku menjual minuman dingin dengan menenteng kantong plastik setiap hari. Setiap langkah adalah perjuangan, menghadapi terik matahari dan hinaan dari sesama pedagang. Jangan jualan di sini. Cari tempat lain. Begitu mereka mengherakanku. Tapi aku tak pernah melawan. Aku tahu, bertahan adalah caraku untuk tetap hidup. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Aku berteduh di sebuah pom bensin, menggenggam beberapa botol minuman yang belum terjual. Perutku keroncongan, berharap daganganku habis malam itu agar aku bisa makan. Sebuah mobil mewah berhenti di area pom, dan seorang wanita berjilbab turun. Aku berniat menawarkan minuman, tapi tiba-tiba suasana berubah mencekam. Seorang pria dengan wajah tertutup berlari ke arah wanita itu, berusaha merebut tasnya. "Rampok! Rampok!" teriaknya. Malam yang sepi, hujan deras, dan kilat petir menambah dramatis situasi itu. Aku terdiam, takut bergerak. Wanita itu, yang kemudian kukenal sebagai Bu Rahma, melawan sekuat tenaga. Namun, perampok itu mengeluarkan pistol. Aku tak tahu keberanian itu datang dari mana, tapi aku spontan melemparkan botol minuman ke arah perampok. Botol itu mengenai kepalanya, membuatnya sedikit terhuyung. Namun, sebelum aku sempat melarikan diri, terdengar suara tembakan. Aku merasakan panas di dada kiriku, lalu semuanya menjadi gelap. Ketika aku terbangun, aku berada di sebuah ruangan yang terang. Samar-samar, aku melihat wajah seorang wanita berjilbab yang sedang memegang ponsel. "Kak, Kak," panggilku lirih. Tenggorokanku terasa kering, dan suaraku hampir tak terdengar. Wanita itu menoleh dan memanggil dokter. Tak lama kemudian, beberapa dokter dan perawat menghampiriku. Mereka tersenyum lega. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar," kata wanita itu dengan nada penuh syukur. Aku mengenalinya. Dia adalah wanita yang kupertahankan tasnya malam itu. Bu Rahma, apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara serak. Dengan wajah lembut, dia menjelaskan, "Kamu terkena tembakan, Raka. Sudah 2 bulan kamu koma. Kami semua khawatir, tapi alhamdulillah, kamu berhasil melewati masa kritis." Aku mencoba menggerakkan tubuhku, tapi rasa nyeri membuatku meringis. "Bu, saya kenapa Bu repot-repot membantu saya?" Bu Rahma tersenyum tipis. "Raka, apa yang kamu lakukan malam itu menyelamatkan nyawaku. Bagaimana mungkin aku tidak membantu orang sebaik kamu?" Aku merasa dadaku hangat mendengar kata-kata itu. Namun, saat mengingat kondisiku sekarang, aku bertanya pelan. "Bu, apa saya masih bisa bekerja? Saya tidak mau merepotkan ibu terlalu lama." Bu Rahma memandangku serius. "Raka, kamu tidak merepotkan. Mulai sekarang, anggap aku sebagai keluargamu. Aku tidak ingin melihat kamu berjuang sendirian lagi." Aku hanya bisa terdiam. Rasa syukur dan haru bercampur menjadi satu. Hari itu, Bu Rahma membawaku pulang ke rumahnya. Perjalanan menuju rumahnya adalah pengalaman yang luar biasa. Mobilnya begitu nyaman, berbeda jauh dari kehidupanku sebelumnya. Aku duduk di depan, sementara Bu Rahma dan anak-anaknya di belakang. Di perjalanan, Bu Rahma mencoba mencairkan suasana. "Raka, jangan terlalu canggung, ya. Rumah kami bukan istana, tapi kami ingin kamu merasa nyaman." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Saya belum pernah tinggal di rumah sebesar ini." Anak kedua Bu Rahma, Rara, menimpali dengan nada bercanda. "Raka, nanti jangan kaget kalau di rumah banyak aturan, ya. Tapi santai saja, kita semua ramah kok." Aku hanya mengangguk sambil tersenyum malu. Ketika kami sampai, aku ternganga. Rumah Bu Rahma begitu besar dan mewah, seperti istana kecil. Halamannya luas, dengan taman yang asri. Aku merasa seperti berada di dunia lain. Rara, anak kedua Bu Rahma, mengajakku berkeliling rumah. Dia adalah gadis yang ceria, selalu tersenyum dan bercanda. "Raka, mulai sekarang ini rumah kamu juga.
Jangan malu-malu, ya, katanya. Aku hanya tersenyum kecil. Sulit bagiku untuk langsung merasa nyaman di tempat sebesar ini. Setelah berkeliling, Rara menunjukkan kamarku. Aku hampir tidak percaya. Kamarnya lebih besar daripada rumahku dulu di kampung. Ada tempat tidur empuk, lemari besar, dan kamar mandi pribadi yang sangat mewah. Kalau ada apa-apa, bilang saja sama aku. Kamar aku di sebelah, kata Rara sambil tersenyum. Aku menatapnya dengan mata penuh rasa syukur. Terima kasih, Rara. Saya akan usahakan tidak merepotkan kalian. Ah, kamu ini. Jangan sungkan begitu. Ya, anggap saja kita saudara sekarang, balas Rara ringan. Hari-hariku di rumah Bu Rahma diwarnai dengan rasa syukur dan kekaguman. Selain Rara, ada Reni dan Irma, kedua anak lainnya. Reni, anak bungsu, adalah gadis pemalu tapi manis. Sementara Irma, putri sulung, memiliki aura elegan yang membuatku segan. Satu sore, aku duduk di teras rumah bersama Bu Rahma. Dia menatapku dengan mata penuh perhatian. Raka, kamu suka tinggal di sini? Tanyanya. Aku menunduk sejenak sebelum menjawab. Sangat suka, Bu. Tapi saya masih merasa tidak pantas. Bu Rahma tersenyum lembut. Kenapa kamu merasa begitu? Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku menghela napas. Bu, saya hanya anak jalanan. Saya tidak punya apa-apa. Bahkan sekarang, kaki saya juga belum tentu bisa sembuh. Raka, kata Bu Rahma sambil menggenggam tanganku. Kamu harus percaya bahwa hidup punya rencana besar untukmu. Kamu mungkin merasa tidak berharga. Tapi apa yang kamu lakukan malam itu membuktikan bahwa hatimu jauh lebih besar dari apapun. Aku tertegun mendengar kata-kata itu. Perlahan, aku mulai merasa bahwa mungkin aku memang pantas mendapatkan kesempatan ini. Waktu berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku. Namun, aku tetap menyimpan rasa rendah diri. Aku hanya seorang anak yatim piatu tanpa masa depan yang jelas. Kadang, aku bertanya-tanya apakah aku benar-benar pantas berada di keluarga ini. Tapi setiap kali keraguan itu muncul, Bu Rahma selalu ada untuk menyemangatiku. Dia memberiku pelajaran tentang hidup, tentang bagaimana menjadi seseorang yang berarti meski berasal dari latar belakang yang sederhana. Raka, tidak penting dari mana kamu berasal. Yang penting adalah kemana kamu akan pergi. Kamu punya hati yang besar, dan itu lebih berharga daripada segalanya, katanya suatu hari. Kata-kata itu selalu terngiang di pikiranku. Aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Cerita ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang orang-orang yang memberiku harapan. Bu Rahma, dengan kebaikan dan ketulusannya, mengajarkanku bahwa hidup selalu punya cara untuk memberikan kejutan. Rara, Reni, dan Irma, dengan keramahan mereka, membuatku merasa memiliki keluarga untuk pertama kalinya. Suatu malam, saat kami berkumpul di ruang keluarga, Rara berkata, "Raka, aku penasaran. Apa yang kamu rasakan waktu menghadapi perampok itu?" Aku terdiam sejenak, mencoba mengingat. Jujur, aku sangat takut. Tapi aku pikir, kalau aku tidak bertindak, sesuatu yang buruk akan terjadi pada Bu Rahma. Jadi, aku hanya mengikuti naluri. Bu Rahma tersenyum dan berkata, "Naluri itulah yang menyelamatkan nyawa kami, Raka. Kamu adalah anugerah bagi keluarga ini." Aku merasa dadaku menghangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima dan dihargai sepenuhnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi sendiri. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang memberiku alasan untuk terus berjuang. Dan untuk itu, aku akan selalu bersyukur. Bersambung.